Letak beras dalam goni, beras dibawa oleh si Baim. Bahagia belajar di Al-Hasani, cari ilmu dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Kita bisa menjalin ukhuwah yang erat dan dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh. Surah Yasin ayat 60 yang akan disampaikan oleh Ibu Delvi Ningsih dan sebagai pendamping yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal pagi ini, pendamping beliau adalah Ibu Delvi Ningsih. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Assalamualaikum Ibu Delvi Ningsih. Gimana kabarnya pagi hari ini Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Bu Khadijah gimana? Alhamdulillah saya sehat. Semoga kita semua dalam kajian pada subuh hari ini selalu sehat. Amin. Baiklah Bu ya, acara selanjutnya persilahkan Bu ya. Syukran Bu Khadijah. Sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna al-Qur'ana li-dzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali pada pagi hari yang sejuk ini kita kembali mengadakan aktivitas rutin kita. Pertama-tama habis pada subuh kita menyediakan waktu untuk menuntut ilmu atau mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai, dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita tertarik kita untuk belajar Quran. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita mudah dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur yang kita gunakan sebaik-baiknya. Nikmat umur bagi kita, Allah SWT berkata, perbanyak amal dan perbanyak tobat. Jangan ada lagi perbuatan kita yang berbau maksiat. Jangan ada lagi perbuatan kita yang bernilai dosa di mata Allah. Selalu, setiap perbuatan kita, bahkan helahan napas kita pun bernilai ibadah. Denyut jantung kita pun bernilai ibadah. Karena semuanya kita sandarkan kepada Allah. Dan kita pada pagi hari ini bersyukur Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan rasa cinta kepada Quran itu. Hanya orang-orang tertentulah yang Allah berikan nikmat cinta Quran. Dan termasuk kita di sini, alhamdulillah, masih tetap kita genggam erat cinta Quran ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Selawat bering salam kita lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti beliau sampai nanti akhir zaman, termasuk kita di dalam. Kita sangat rindu berjumpa dengan beliau.
Dan kita pengen berjumpa dengan beliau di Yaumul Hisab, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Apa tanda-tanda bagi kita, wajah kita bercahaya. Karena kita sering berwudu, sering baca Quran. Dan kita pengen bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Dan di surga Allah pun kita pengen bertetangga dengan beliau dalam surga. Kenapa? Karena andalan kita adalah cinta Al-Quran. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada beliau, kita buktikan dengan kita cinta pada Allah, cinta pada beliau, dan cinta kepada Al-Quran. Beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan apapun, kecuali Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang berpegang pada keduanya, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-60. Saya didampingi oleh Bu Delvi Ningsi. Assalamualaikum Bu Delvi Ningsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Sehat Bu Delvi Ningsi? Alhamdulillah, Bu ya, alhamdulillah. Di mana posisi Bu Delvi Ningsi ini rumahnya? Di Cipulir. Oh, Cipulir. Oke, alhamdulillah. Jakarta Selatan. Kapan masuk Al-Hassani Bu Delvi Ningsi? Desember 2022, Bu ya. Alhamdulillah Desember. Siapa yang ngajak itu? Murid-murid tercintaku. Siapa tuh? Lasyarni, Vivi, Eris, Yulpita. Nah, biasanya pertama diajak tuh apa yang terasa oleh Bu Delvi Ningsi? Diajak murid belajar Quran, apa yang terasa? Ya kan dulu murid saya, kenapa saya diajaknya gitu? Apa yang terasa? Jadi gini Bu ya, Bu, Inden lagi belajar ini Bu, gitu kan? Oh iya. Inden itu siapa tuh? Lasyarni. Terus, oh iya, tapi enggak, udah ganti topik lagi, terus enggak dibahas. Sekali lagi, Bu, ikut yuk Bu, ini, ayo, dan ikut pagi itu langsung belajar, insya Allah sampai sekarang. Alhamdulillah. Gimana? Bu Delvi Ningsi sebelumnya, ya sebelumnya pernah belajar? Never. 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 After you learn of Al-Quran, what do you mean? What do you feel about Al-Quran? Awesome ya Bu ya. Jadi pas saya udah bergabung di WA sama Pak Budi, selamat bergabung Pak Bu Delvi. Lah ada Pak Budi juga gitu. Jadi dengan Pak Budi kenal sebelumnya? Kepala sekolah saya. Oh, Pak Budi Purnomo, Pak Budiana. Pak Budi Purnomo, kalau Pak Budiana itu jadi bosnya Pak Budi lagi dulu tuh. Pak Budiana bosnya Pak Budi Purnomo gitu. Berarti bosnya saya juga gitu. Alhamdulillah. Ngumpul lagi waktu usia pensiun, apa yang terasa? Berkumpul lagi di usia pensiun gimana? Dengan topik satu belajar Quran, apa yang dirasakan Bu Delvi Ningsi? Jadi yang awal-awal itu mungkin semua orang akan merasakan seperti itu kali ya Bu ya. Awal-awal yang kita udah hampir 40 tahun selalu punya rutinitas pagi bergegas dengan segala cranky-nya gitu ya Bu ya. Terus tahu-tahu di rumah aja. Kayaknya ya pastilah ada yang kurang gitu ya Bu ya. Terus begitu kan itu saya Juni, terus ya masih belum tahu ngapain gitu ya Bu ya. Tapi begitu diajak masuk sini kan ada jadwal. Nah kita kayak hidup lagi gitu loh Bu ya. Ada jadwal, kita harus mikir lagi nih. Oh, ini diapain ya? Ini apa ya gitu. Jadi kayaknya seperti oh iya, saya masih ada tugas ya. Kebayang nggak dulu Bu Delvi Ningsi ngasih tugas kepada murid-muridnya, sekarang dikasih tugas oleh Pak Budi. Apa rasanya dikasih tugas? Iya, sama kan sama-sama bahasa gitu kali ya Bu ya. Jadi kan kita ngasih sedikit materi, terus langsung latihan gitu ya, sama kayak Buya juga.
Oke. Oke, siap Jadi sekarang ya. tahu tuh ya rasanya dikasih tugas. Sekarang tahu. Kemarin jadi guru, sekarang jadi murid, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Cuman ya. dulu guru dunia, sekarang murid akhirat. Nah, gitu. Nah, amin. Insya Allah menjadi ilmu bekal. ini sekarang kita bawa ke akhirat. Beda kalau kita di dunia ngajar orang, ilmu tinggal di dunia. Nah, ilmu ini kita bawa ke Allah, tinggal dalam Allah. Kalau kita sudah paham Qurannya Allah. Oke, kalau gitu udah siap ya buat definisi ayat Yasin. Insya Allah. Ayat Insya Yasin Allah. ayat 10. Bapak Ibu semuanya, mari kita dengar sama-sama pembahasan surat Yasin ayat ke-60. Silakan Bu, definisi waktu dan tempat dipersilakan sepenuhnya. Silakan. Izin ya Bu ya, izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yadilla fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'qdatan min lisani wahyau qauli. Yang terhormat dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buya Hasrizal Al-Hasani, Bapak Ibu pengajar gramatikal Al-Hasani, dan Bapak Ibu peserta Zoom di pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat untuk bisa mentadaburi Al-Quran di Al-Hasani ini. Salawat beserta salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Seterusnya terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang sudah memperkenalkan pada metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, dan insya Allah nanti kita bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seterusnya terima kasih yang tak terhingga buat Pak Budi, Bu Nur Aini, Teh Pepe, Bu Yanti, dan teman-teman semuanya yang sudah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing saya agar bisa memahami materi yang diajarkan. Buat sahabat-sahabat GAD 22, Gramatikal Al-Hasani Desember 2022, yang dengan sukarela bersama belajar dan berlatih. Tak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rita yang sudah membantu saya mempersiapkan PPT pagi ini. Juga kepada anak-anak yang dulu anak-anak ya, tetapi sekarang sudah menjadi teman,
yang kami bergabung di grup Sahabat Surga, seperti namanya, berharap nanti kami bersahabat di sini sampai ke jannah nanti dan berkumpul lagi di Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Buat Lastiarni Ayu, Vivi Denita, Yulvita, dan Erismayanti. Baiklah, pagi ini saya akan mengurai surat Yasin ayat ke-60. Sebelum diurai, saya membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam Allah ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini saya penggal menjadi 2 bahagian dan 17 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai ke 17. Penggalan pertama adalah A. Penggalan kedua, lam. Penggalan ketiga, ahad. Penggalan keempat, ilai. Penggalan kelima, kum. Penggalan keenam, ya. Penggalan ketujuh, bani Adama. Penggalan ke-8, an. Penggalan ke-9, la. Penggalan ke-10, ta'budu. Penggalan ke-11, syaitona. Itu bagian pertama. Lanjut bagian kedua, penggalan ke-12, inna. Penggalan ke-13, hu. Penggalan ke-14, la. Penggalan ke-15, hum. Penggalan ke-16, adum. Penggalan ke-17, mubinun. Baik, saya lanjut dengan mengurai ayatnya. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna yang artinya apakah. Penggalan kedua lam juga huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ketiga ahad. Seharusnya ahadu. Tapi karena ada lam di depannya yang sifatnya mensukunkan huruf terakhir kata kerja sesuai dengan buku materi halaman 37. Ahadu berubah menjadi ahad. Bentuknya KKSAD. Cirinya diawali dengan alif dan diakhiri domah. Pelakunya ana, akar katanya ahida. Pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 283. Artinya, aku sedang atau akan mengamanatkan.
Penggalan keempat, ilai. Ilai huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan kelima, kum. Kata ganti, artinya kalian. Penggalan keenam, ya. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketujuh, Bani Adama. Bani Adama merupakan KBM, kata benda majmuk, yang terdiri dari kata Bani dan Adama. Bani bentuknya KBKK, kata benda, kata kerja. KBKK jamak. Seharusnya banina. Tapi karena KBM, karena kata benda majmuk, maka nun hilang sehingga menjadi bani. Akar katanya banaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya binun. Pola kata bendanya fi'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak laki-laki atau keturunan. Jadi Bani Adama artinya keturunan-keturunan Adam. Lanjut penggalan ke-8, an bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-9, la huruf bermakna, artinya janganlah. Penggalan ke-10, tak budu. Seharusnya tak buduna. Tapi karena ada pengaruh an, maka na hilang digantikan alif. Ada di buku materi halaman 36. Bentuknya KKSAD, ciri-cirinya di depannya ada ta, di belakangnya ada waw sukun na. Dengan ciri-ciri itu, jadi pelakunya antum. Akar katanya abada. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 252. Kalian sedang atau akan menyembah. Penggalan ke-11, saitona. Bentuknya KBKK tunggal, cirinya ada alif lam. Akar katanya satona, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fai'alun, dari kata saitonun. Ada di Mahmud Yunus halaman 198. Artinya setan. Itu jadi penggalan 1 sampai 11. Jadi arti bagian pertama ini, apakah tidak aku akan mengamanatkan kepada kalian, wahai keturunan-keturunan Adam, bahwa janganlah kalian akan menyembah setan. Lanjut. Penggalan ke-12, inna. Inna bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13, hu. Bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-14, la, juga huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-15, kum.
Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-16, adum. Bentuknya KBKK tunggal, cirinya ada tanwin. Akar katanya adawa menjadi ada. Berlaku analog kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun, pola kata bendanya fa'ulun, maaf ya. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 259. Musuh. Penggalan ke-17, mubinun. Bentuknya KBPA, subjek tunggal. Ciri-ciri kata bendanya diawali mu dan ada tanwin. Ciri-ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasro. Ciri-ciri subjek tunggalnya ada domatain. Akar katanya bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya muf'ilun. Kata mubinun berasal dari akar kata yang dimasukkan ke dalam pola kata benda. Bayana dimasukkan ke pola kata bendanya muf'ilun menjadi mubinun. Karakter dari huruf sia itu adalah baik hati. Jadi karena karakternya itu dia selalu memberikan harokatnya kepada huruf sebelumnya yang berharokat sukun atau mati. Maka harokat kasronya diberikan ke huruf ba dan harokat sukun pindah ke ya. Sehingga kata mubinun menjadi mubinun. Ada di Mahmud Yunus halaman 75, artinya yang nyata. Arti bagian kedua ini, sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Arti keseluruhan surat Yasin ayat 60 adalah, apakah tidak aku akan mengamanatkan kepada kalian, wahai keturunan-keturunan Adam, bahwa janganlah kalian menyembah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika salah. Terima kasih. Gimana rasanya Bu definisi? Udah enak. Rasanya Bu ya, sekarang. Ya. Ada teman saya bilang kemarin setengah lega. Oh, kenapa? Setengah belum. Apa Bu? Kata Ibu itu setengah lega. Masih ada serangan keduanya. Tapi setengahnya udah lepas Bu ya. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya nih, kan Bu definisi guru bahasa Inggris, ya kan? Nah, bagaimana gramatikal Al-Quran dengan bahasa Inggris? Apa bedanya? Secara Ibu lihat pengamatan Ibu sendiri lah.
Misalnya di depan ya, di depan an, ada kata an, dia bisa mengganti na dengan alif. An itu mungkin kayak bahasa Inggrisnya at, for, atau in. Nah, bisa nggak kata-kata at, in, for ini merubah kata di belakangnya? At school menjadi at school, ada nggak gitu? Ini kali ya Bu ya, kalau bahasa mereka kan semuanya disebutin gitu ya Bu ya. Subjeknya disebutin, tempatnya disebutin, kapannya disebutin gitu kan. Ya. Tapi di sini yang paling saya ingat dulu waktu baru masuk tuh, orang kita belum tahu apa-apa, kata Buya, ngelihat kata kerjanya aja kita tahu nih. Siapa pelakunya? Kapan, siapa pelakunya, pelakunya kapan, terus apa. Waduh, komplit banget ya. Jadi selama ini kan saya belajarnya nggak begitu. Jadi nggak terkesan, terus kesininya itu iya menjadi pengamatan sendiri. Oh iya ya gitu. Jadi kata begini aja, oh ngerti nih. Oh ini bentuknya lampau ya. Oh ini subjeknya ini. Gitu. Jadi itulah keutamaan Al-Quran, keistimewaan gramatikal Al-Quran. Kata kerjanya itu langsung ada pelaku yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun di muka bumi ini. Masya Allah. Nyongsep kita cari ke Afrika, ada nggak yang kayak gramatikal Al-Quran nggak ketemu? Kita cari ke Madagaskar, cari kita ke Amerika Latin nggak ketemu. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pakar di bahasa Inggris juga. Saya tanya, ada nggak kalian begini? Ayo kita diskusi yuk. Mana yang lebih bagus gramatikal Al-Quran kah bahasa Inggris? Kan bahasa umum ini. Nah, ternyata mereka belum sedia, belum bisa saya kata. Kalau definisi mumpung guru bahasa Inggris ini nggak ada yang kayak gini dalam bahasa Inggris ya. Kata at, kata contohnya aja, at school. Nah, school kalau misalnya I go to school, mungkin tetap school. Tapi begitu at school bisa berubah nggak? At school atau at skill. Ada nggak perubahan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang beda sedikit. Jadi seni bahasa Al-Quran itu sukses. Kenapa? Supaya jangan bosan. Kita jangan bosan membaca. Supaya kita tuh baru terus. Kalau kita misalnya kata tidak dan tiada, berapa kan enak ya. Tidak, tiada, mentari, matahari, bulan, rembulan, nggak bulan terus tapi ada rembulannya. Nah, itulah bahasa sastra dalam Al-Quran. Definisi bisa istiqomah ya. Bersama. Amin, amin ya Allah, doain ya Bu ya. Sampai akhir hayat kita istiqomah bersama Quran. Kita cari sekarang udah pensiun kan? Iya. Alhamdulillah. Oke, semoga tetap kita bersama. Syukuran Bu, definisi bagus sekali. Saya lihat tadi jelas sekali gurunya menguraikannya tenang, tepat satu persatu, sampai menarik nafas. Ini guru ini sebenarnya. Masih kelihatan gurunya Bu. Semoga bermanfaat. Tapi ya Bu. Deg-degannya sebelumnya deg-degan banget Bu ya. Tapi pas tadi tenang kok. Nggak kelihatan deg-degan. Oke ya, makasih banyak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu. Tadi sudah diuraikan dan boleh buat definisi dengan bagus sekali. Saya hanya menambahkan sedikit konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'ad. Apakah tidak? Ini sekali lagi Bapak Ibu, kata-kata seperti ini, apakah tidak, apakah tahu, apakah yang kau tahu oleh tetangga kita, wah berarti Tuhanmu nggak tahu dong katanya. Ya ini menyatakan alam ahad, dulu aku udah beritahu kok. Kan kalau kita dinasihati orang tua kita, kan sudah aku bilang, kita kan sudah aku bilang dulu, kenapa kau kerjakan dulu? Nah, kalau Allah maksudnya, apakah tidak? Sebenarnya sudah berkali-kali. Kan di depan tuh, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah, Allah sudah uraikan selalu. Allah ingatkan, sembahlah aku. Bahkan surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah mengatakan, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada. Sudah berkali-kali. Jadi alam ahad apakah tidak dan selalu diingatkan sampai kapan? Sampai cerai. Kenapa? Bentuknya kaki saja. Jadi tidak berhenti Allah yang ingatkan kita. Apakah tidak aku amanatkan atau ingatkan ilaikum kepada engkau, kepada kalian semua. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Ini semua berlaku manusia ini. Tidak hanya orang Muslim, tapi semuanya penduduk yang pernah
menghirup udara Allah di muka bumi ini, Allah ingatkan. Apa peringatan Allah? Allah ta'budu syaitan. Janganlah kau menyembah setan. Jangan kalian menyembah setan. Menyembah setan bukan berarti Allah akbar kepada setan, ngikutin bisikan rayuannya, bisikan apa yang disuruhnya. Karena dia menyuruh kepada kekafiran, menyuruh kepada maksiat, menyuruh kepada kefasikan, menyuruh kepada penentangan kepada Allah. Nah, itu setan kerja. Minimum dia disuruh kita malas. Kalau Bapak Ibu udah tiba-tiba malas, dia itu bekerja. Cari alasan, dia juga. Ayo belajar Quran yuk. Nah, bayang kita. Kamu kan sibuk. Nah, itu bisikan dia. Kamu kan masih kerja aktif. Mestinya apa? Taruh Quran. Gimana caranya ini? Kita cari peluang kapan kita belajar. Tapi belum sudah kita katakan kita lagi aktif. Nah, itu setan. Hati Bapak Ibu. Ya. Jadi, apakah tidak aku amanat kepada kalian, wahai Bani Adam, janganlah sembah setan, kalian menyembah setan. Nah, dikunci dengan ayat, innahu, sesungguhnya dia setan itu, lakum bagi kalian aduun bin, musuh yang sangat jelas, musuh yang sangat nyata, karena dia bangkang kepada Allah. Nah, jadi kita hati-hati mana yang godaan setan, kita coba. Makanya baca Quran kita, auzubillahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setan ini bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Dia bisa menyerang dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil pelajaran dari ayat ini dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Khadijah untuk meneruskan ayat selanjutnya. Silakan Bu Khadijah. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian uraian Al-Qur'an, berikut penjelasannya surah Yasin ayat 60. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang didapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin.